Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Rici Arya Hidayatullah. Saya Anissa bin Marcella. Saya Melatati Anggini. Saya Nadira Nusantri. Saya Oktariana. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan praktikum pembuatan asam cuka dari apel secara enzimatis. Tujuan percobaan, mahasiswa menyadari pentingnya manfaat eksperimen pembuatan asam cuka dari buah apel. Alat dan bahan, yang pertama ada baskom, kemudian ada saringan, ada kain serbet, ada pisau dan talenan, dan juga wadah fermentasi. Adapun bahan yang digunakan yaitu ada apel jenis apel Malang, kemudian ada air masak dan gula, dan juga yang terakhir ada ragi. Prosedur percobaan. Langkah pertama yaitu sterilisasi alat-alat yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar praktikum berjalan secara aseptis atau terbebas dari mikroba yang tidak diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu pemotongan buah apel menjadi ukuran yang kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk memudahkan ketika proses penghalusan buah apel. Sembari buah apel dipotong-potong, selanjutnya timbang gula sebanyak 25 gram. Gula di sini berperan sebagai glukosa yang akan diubah menjadi alkohol dan nantinya akan membentuk asam asetat. Selain itu, gula juga berfungsi sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian, larutkan gula dalam air matang sebanyak 25 ml. Lalu saring larutan gula sehingga dihasilkan larutan yang bersih dan tidak mengganggu proses fermentasi. Setelah semua buah apel selesai dipotong, lalu masukkan potongan apel ke dalam blender. Kemudian tambahkan air ke dalam blender untuk membantu proses penghalusan menggunakan blender. Selanjutnya, lakukan proses pemblenderan atau penghalusan apel hingga semuanya halus dan tidak tersisa potongan-potongan apel yang masih utuh. Kemudian, saring ekstrak apel yang sudah didapatkan menggunakan kain serbet. Proses penyaringan ini dilakukan sampai tidak ada lagi ekstrak yang menetes dari dalam kain serbet. Kemudian, sembari menyaring ekstrak apel, timbang ragi sebanyak 10 gram. Ragi yang digunakan adalah ragi yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, setelah semua ekstrak diperas atau disaring, kemudian ukur volume ekstrak apel yang didapatkan. Total ekstrak apel yang didapatkan yaitu sebanyak 1310 ml. Kemudian, masukkan ekstrak apel ke dalam wadah fermentasi. Setelah semua ekstrak dimasukkan ke dalam wadah, lalu masukkan larutan gula ke dalam ekstrak apel tersebut dan aduk hingga merata. Kemudian tambahkan ke dalam ekstrak sebanyak 10 ml asam asetat. Kemudian masukkan ragi sebanyak 10 gram ke dalam ekstrak apel. Fungsi ragi di sini yaitu untuk menghasilkan enzim interfase yang akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Selanjutnya, tutup wadah fermentasi dengan lakban dan pastikan semuanya rapat, tidak ada celah. Proses fermentasi yang terjadi yaitu secara anaerob, karena setelah penambahan mikroba, cuka apel ditutup dengan rapat untuk mengkondisikan agar tidak ada oksigen. Kemudian, simpan dan lakukan proses fermentasi selama 15 hari. Kemudian, setelah 15 hari, ambil cuka apel yang sudah difermentasi.
Kemudian, buka tutup wadah fermentasi dengan cara membuka lapisan atau bungkusan wadah fermentasi terlebih dahulu. Kemudian setelah bungkus luar dari wadah fermentasi terbuka, ganti tutup wadah fermentasi dengan kain serbet. Setelah itu, lanjutkan fermentasi selama 7 hari. Kemudian setelah cuka apel melewati fermentasi yang kedua selama 7 hari, maka cuka apel pun siap untuk disaring. Saring cuka apel yang didapatkan agar cuka terpisah dari endapan. Kemudian setelah semua cuka apel tersaring, maka ukur terlebih dahulu volume cuka apel sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Didapatkan total volume cuka apel yaitu 511 ml. Kemudian masukkan cuka apel ke dalam botol untuk disimpan. Pembahasan. Pembuatan asam cuka memerlukan 2 tahapan proses fermentasi, yaitu tahap pertama perubahan gula menjadi alkohol oleh khamir atau ragi dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae, dan tahap kedua perubahan alkohol menjadi asam cuka dilakukan bakteri asam cuka yaitu Acetobacter aceti. Alkohol merupakan produk utama dalam fermentasi tahap pertama atau secara anaerob. Kadar alkohol memegang peranan penting dalam proses fermentasi karena berhubungan dengan kemampuan pertumbuhan mikroba dalam media fermentasi yang selanjutnya akan digunakan untuk produksi asam asetat. Kualitas asam asetat yang dihasilkan didukung oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah konsentrasi atau kadar alkohol. Konsentrasi alkohol yang terlalu tinggi akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan bakteri sehingga proses asetifikasi tidak berlangsung sempurna. Pada fermentasi ini terjadi perombakan glukosa menjadi alkohol dan gas CO2, di mana reaksi yang terjadi secara anaerob. Selanjutnya, alkohol yang dihasilkan akan dioksidasi menjadi asam asetat secara aerob. Pada fermentasi alkohol, medium fermentasi yaitu medium buah apel, lalu ditambahkan ragi dan gula. Penambahan gula ini untuk menghasilkan biomasa sel yang optimum dalam mengubah substrat pada awal fermentasi dan untuk mempersingkat masa adaptasi sel ragi dalam media. Gula akan dipecah oleh sel-sel ragi menjadi alkohol. Sedangkan fungsi ragi di sini yaitu akan menghasilkan enzim interfase yang akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Adapun mekanisme reaksi yang terjadi pada proses fermentasi apel menjadi asam cuka ini yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera. Kesimpulan. Pertama, cuka apel adalah salah satu produk yang dihasilkan dari buah apel melalui proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kedua, dalam proses pembuatan asam cuka dari buah apel ini melalui tahapan glukosa menjadi alkohol kemudian dikonversi menjadi asam asetat. Ketiga, apel yang bagus untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat cuka apel adalah apel yang banyak mengandung glukosa, contohnya seperti apel Malang. Keempat, proses fermentasi pada percobaan ini harus terhindar dari lingkungan sekitar dengan suhu rendah atau suhu kamar, sehingga tidak akan mengganggu atau tidak akan membunuh bakteri pada ragi yang menyebabkan proses fermentasi gagal. Kelima, fermentasi yang dilakukan merupakan fermentasi anaerob karena setelah penambahan mikroba, cuka apel ditutup dengan rapat untuk mengkondisikan agar tidak ada oksigen. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.